Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Histropanisme dimanapun Anda berada. Kembali jumpa dengar pada sore hari ini bersama saya Davi dalam talkshow interaktif bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil. Dan sore hari ini kita akan membahas tentang Bian, kembali Bian ya. Karena kita tahu sekitar 2 minggu yang lalu kita juga sudah pernah bahas tentang Bian. Apa sih itu Bian? Bian bukan tetangga kita sebelah ya. Bian ini adalah bulan imunisasi anak nasional. Jadi namanya disingkat Bian. Nah, untuk sore hari ini kembali kita sudah kedatangan dua narasumber kompeten yang tentunya kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Yang pertama ada dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, ada Kasih Kesehatan Gizi Dinas Kesehatan Aceh Singkil, ada Kak Eva Nurvita. Assalamualaikum, selamat sore Kak Eva. Waalaikumsalam, selamat sore sahabat dan pendengar Extra FM semua. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat, ketemu ya. lagi. Memang kakak ini sudah bisa nih dikasih jam tetap radio ekstra gitu ya. Oke, kemudian ada Dokter Deka ya, Dokter Dedi Eka, dokter spesialis anak Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil. Assalamualaikum, selamat sore Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Ya sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa lagi. Ya, udah nggak terhitung selesai juga. Udah selesai dong. Udah nggak terhitung juga Dok ya. Iya ya. Jam terbangnya. Iya. Memang mereka berdua ini udah nggak asing lagi deh di telinga pendengar Extra Mania tentunya. Ya, kita bicara mengenai Bian ya, bulan imunisasi anak nasional. Ya, beberapa saat yang lalu kita sudah pernah bahas dengan Pak Kabid P2P, Pak Raja Maringin dan juga Pak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil ya, mengenai program Bian yang memang sedang digalakkan oleh pemerintah, di mana program ini sebenarnya sudah berjalan ya sekitar kurang lebih 1 bulan ya. Dan mungkin barangkali masih di tengah-tengah masyarakat masih banyak timbul pertanyaan. Sebenarnya Bian ini atau imunisasi ini penting nggak? Apa bedanya mungkin dengan vaksin yang beberapa saat yang lalu juga sedang digalakkan oleh pemerintah? Karena kita tahu mungkin selama pandemi COVID, Bu Eva ya, untuk pelaksanaan imunisasi agak terkendala dan menurun Bu ya. Ya, yang mungkin biasanya setiap pekannya saya dengar ibu-ibu kadar posyandu teriak-teriak dari speaker masjid gitu kan, ngumumin ibu-ibunya tolong bawa anaknya posyandu gitu kan. Agak jarang memang kemarin gitu kan. Nah sekarang mungkin kembali deh oleh pemerintah digalakkan. Nah kenapa kok misalnya kemarin sempat turun gitu gara-gara COVID, baru kemudian sekarang digalakkan lagi. Ada mungkin sedikit latar belakang kenapa ini perlu digenjot lagi ya? Apakah berdampak mungkin terhadap anak ya? Penting nggak sih imunisasi ini gitu kan? Bagaimana urgensi imunisasi? Kenapa? Karena begini juga narasumber kita ya. Siapa dulu nih? Bu Eva dulu apa Pak Dokter nih? Bu Eva dulu kali ya. Silakan. Ladies first. Yes, ladies first. Baik, kita mulainya dari mana ya? Kita coba runut dulu. Kenapa sebenarnya itu anak-anak perlu diimunisasi? Tapi nanti mungkin lebih jelasnya Dokter Deka nih yang lebih ahlinya gitu. Kita melihat bahwa situasi penyakit di Indonesia, terutama ya penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I, itu kemarin pada waktu COVID terus terang kondisinya memang turun ya, cakupan kita turun, kemudian juga akibat cakupan yang turun itu kan pasti punya dampak ya, punya dampak. Di saat ini mulai tuh nampak tuh kasus-kasus yang penyakit-penyakit seperti campak, rubella, TBC dan lain sebagainya itu juga sudah mulai dia bangun gitu kan. Nah, jadi kenapa kita perlu imunisasi? Sama mungkin kenapa kita juga kemarin perlu divaksin. Otomatis itu untuk untuk daya tahan tubuh dan tubuh kita sudah mengenali nanti terhadap virus atau penyakit yang timbul gitu. Nah, kenapa sekarang kok udah gencar nih Bian katanya? Iya, benar.
ini terkait bahwa Indonesia juga berkomitmen untuk menurunkan kasus-kasus penyakit yang diakibatkan oleh yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti polio, campak, rubella, hepatitis B, difteri, dan juga TBC. Kemudian kita juga melihat bahwa campak dan rubella itu penyakit yang juga punya dampak yang tidak baik terhadap tumbuh kembang anak. Nah, itu alasan pemerintah kenapa kita perlu gencarkan kembali di imunisasi. Nah, untuk BIAN sendiri itu imunisasi bulan imunisasi anak nasional. Nah, kita nanti melihat bahwa imunisasi ini nanti ada terdiri dari imunisasi tambahan ya. Ini imunisasi yang diberikan kepada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai dengan kajian epidemiologi pada episode periode tertentu. Kemudian di BIAN ini ada satu lagi itu namanya imunisasi kejar, di mana imunisasi ini yaitu imunisasi rutin ya sebenarnya. Ini untuk imunisasi di seluruh usia yang ditentukan pada jadwal imunisasi rutinnya, yang mana yang belum dapat, maka diberikan imunisasi tersebut. Jadi kalau BIAN itu tersendiri dua program inilah jalannya. Jadi sasarannya itu untuk 9 bulan sampai 15 tahun seperti itu. Nah, itu tadi kenapa supaya anak-anak kita bisa sehat di kemudian hari dan dapat dicegah penyakit-penyakit yang harusnya tadi kita bisa cegah dengan imunisasi. Mungkin lebih expertnya Dokter Deka nih. Silakan dok. Iya, terima kasih. Ya. Jadi kita langsung aja nih sekarang nih. Iya. Sekarang saya dan Dokter Popi lagi kebanjiran vaksin kebanjiran Kasus penyakit campak. Ya, kasus campak. Campak Ya. banyak sekali. Iya, Jadi benar. waduh, yang kemarin tuh ruangan anak area di RSUD Aceh Singkil penuh Iya. sampai kita opor-opor ininya pasiennya karena campak ya. Sampai berapa dok kasihan? Kalau di RSUD Campak tuh rata-ratanya seminggu 7 sampai 8 kasus sekarang. Iya. Jadi kalau 1 bulan kalikan 4, 32. Jadi kalikan 3 bulan belakangan segitulah kasus campak kita. Nah, sekarang kan kita lagi dengan dinas kan lagi ini ya. Campak tuh ada yang disertai dengan rubella, ada yang enggak. Apakah itu rubella atau enggak? Karena gejalanya mirip. Ya kan? Jadi kita kalau yang dirawat di rumah sakit kita harus cek juga. Kita cek juga rubellanya, apakah dia campak saja, measles ya, campak tuh measles atau rubella saja. Jadi ini karena cakupan kita yang jelek. Zaman dulu mungkin ya sebelum eranya ini ya, sebelum eranya ada anti vaksin ya, itu memang karena ketidaktahuan. Jadi yang saya sharing ya, yang saya dengar dari orang tua ibu itu, mereka tuh berasumsi setelah 9 bulan campak 1 selesai vaksin. Padahal campak itu kan 3 kali sebenarnya ya. 9 bulan, 18 bulan, terus 5 sampai 7 tahun 1 kali. Jadi 3 dosis campak itu. Kenapa di booster ya, sama kayak kita vaksin COVID ya kan? Kita harus di booster supaya imunnya jadi protektif nilainya, jadi berguna. Kalau dia sekali vaksin dia nggak berguna. Terus di vaksin bisa juga nggak kena ya, kena bisa, namanya campak subklinis. Biasanya campak subklinis itu dia lebih ringan. Karena campak ini bisa berat ya, bisa hampir ada penyulitnya. Bisa disertai dengan mencret, diare, kadang bisa dengan kejang ya, ensefalitis ya. Kemudian kadang juga dengan pneumonia ya, infeksi paru-paru. Nah, ini yang berat-berat. Kadang-kadang yang berobat ke rumah sakit itu semua dengan penyulit. Minimal dia diare. Tapi paling sering itu pneumonia, infeksi paru. Infeksi paru itu kan angka kematian nomor 1 masih di anak. Nah, jadi kita kita harus salah satu mencegah, usaha kita untuk mencegah campak ini lebih ya cakupan imunisasi campaknya ya. Tapi kalau di dokter anak memang gimana ya, vaksinasi itu sebenarnya mahal kan memang. Jadi selama ini kita dibantu oleh pemerintah dari Bio Farma. Kebetulan Bio Farma itu juga eksportir, dia mengekspor ke luar negeri kan, termasuk Saudi Arabia. Saudi Arabia itu pakai vaksin kita, namanya PT Bio Farma. Nah, jadi karena ini ya,
saking mahalnya itu di cover pemerintah, jadi kita bisa nikmati vaksin itu gratis. Kalau saya nggak tahu kenapa pemerintah membatasi ya, tapi kalau dokter anak itu banyak vaksin yang sebenarnya nggak di cover oleh pemerintah. Contohnya vaksin rotavirus pada anak di bawah 6 bulan itu diare itu penting sekali. Kenapa? Karena diare akut pada bayi itu angka kematiannya tinggi loh, ya. Angka kematiannya tinggi karena diare pada bayi di bawah usia 1 tahun itu berbahaya. Kalau kita sih mungkin biasa-biasa aja. Tapi karena bayi itu karena komposisi tubuhnya lebih banyak airnya daripada kita yang lebih tua, maka begitu dia kehilangan cairan, jadi lebih mengancam nyawanya ya. Maka itu perlu sekali vaksin rotavirus, itu nggak ditanggung pemerintah. Satu lagi vaksin yang paling penting itu ya PCV ya, pneumococcus. Pneumococcus itu ya vaksin yang kita gunakan untuk mencegah ya infeksi paru ya. Kemudian telinga yang radang telinga ya, bahasa kita apa? Tungkian ya. Telinganya keluar nanah. Nah, itu vaksinnya ada namanya infeksi PCV. telinga ya, Infeksi telinga tengah ya. Atau MSK kita bilang, otitis media suppuratif kronis. Itu vaksinnya ada, namanya pneumococcus, itu nggak ditanggung pemerintah. Harganya juga lumayan mahal sekali suntik. Nah, sekarang pemerintah itu artinya apakah vaksin yang diberikan pemerintah adalah vaksin murahan? Oh, tidak juga. DPT Pentabio itu mahal tuh sebenarnya. Kalau kita beli sendiri mungkin harganya sekitar 300-400-an ribu satu suntik. Tapi karena ditanggung pemerintah jadinya gratis. Maka manfaatkanlah itu. Bahkan kalau saya sama pasien saya sih, gimana dok, apakah sama nggak vaksin yang generik sama vaksin yang paten? Oh, sama saja. Kalau ibu punya lebih cermat dalam biaya itu, silahkan manfaatkan vaksin-vaksin yang ada di puskesmas. Jika ada vaksin yang nggak ditanggung, itu lengkapi sendiri, pakai biaya sendiri. Nah, kalau pengen memang lengkap. Sekarang kan kita era apa ya? Istilahnya kalau di buku tuh namanya era human colossus. Human colossus tuh semua kita bisa akses. Informasi itu ada di tangan kita. Itu namanya human colossus, semua bisa kita akses. Nah, termasuk jadwal imunisasi. Silahkan searching. Sekarang jadwal Ikatan Dokter Anak Indonesia itu mengeluarkan yang terakhir tuh yang 2020. Ya kan, 2020. Itu jadwalnya bisa diakses di internet. Silahkan juga lihat negara-negara tetangga. Mereka juga melakukan vaksin. Silahkan lihat Saudi Arabia vaccination schedule. Coba lihat jadwal vaksinasinya ada. Saudi Arabia itu juga vaksin. Nah, jadi ini gimana ya, supaya kita melahirkan generasi yang baik, supaya dapat bonus demografi yang anak mudanya kreatif semua, harus kuat lah ya. Kalau bolak-balik sakit, akhirnya absen, akhirnya ya nggak pintar gitu ya. Kalau nggak pintar meninggal gitu. Mau pintar meninggal lagi kan, potensi. Mungkin yang meninggal itu mungkin bisa membuat pesawat dia untuk negeri kita kan, tapi meninggal dia harusnya itulah, tapi meninggal pula. Nah, yang seperti inilah kita harus benar-benar perhatikan jadwal dan manfaatkan benar-benar lah fasilitas yang ada di di posyandu kita, terutama di Bian ini. Nah, nih jangan ketinggalan, rugi loh, itu mahal sebenarnya. Ya, saya kembalikan, silakan. Apalagi Bian ini waktunya cuma ditarget 2 bulan aja Bu Eva ya. Kita mulai kemarin itu 31 Mei. Ya. 31 Mei kita mulai launching kemarin itu. Nah, nanti kalau sudah tidak di target di Bian ini, apakah terus berkurang atau nggak lanjut gitu, Bu? Sepertinya kita harus memperkuat untuk imunisasi rutin yang bulanan setiap bulan ya di posyandu, karena saya dapat data dari surveinya P2P itu untuk cakupan kita masih sangat rendah. Berapa, Bu? Kalau untuk yang progresnya yang usia 9 bulan sampai 15 tahun itu yang sudah sasaran kita untuk vaksin campak rubella itu 2.372 orang. Nah, yang sudah dari sasaran 41 ya, 41.366 yang disuntik itu 2.372. Jadi persentasenya masih 5,7%. 41.000 tadi Bu ya? Itu sasaran yang usia 9 sampai 15 tahun. Baru setengahnya 9 bulan 50%. Iya, belum masih 5,7%. Iya. Artinya dari 100 orang cuma 5 orang cuma divaksin. 5 orang yang divaksin, seperti itu. Nah, kemudian juga ada untuk OPV kita baru 1,8%, IPV baru 1,8% juga, kemudian DPT HB dan HIB itu 1,6%. Jadi masih 1% kita kisarannya gitu. 1%. Makanya banyak
anak datang ke praktek Ke dokter praktek. anak dengan keluhan Iya. batu. Batuk. Batuknya pertusis. Ya, kalau Padahal pertusis bisa dicegah ya, Kak Eva ya. seharusnya itu bisa kita cegah Dengan gitu dengan imunisasi. DPT. tadi ya. Nah, ini saya juga dapat data dari teman-teman ya Iya, di iya. surveillance. Iya. Kita bandingkan saja kasus 2021 itu Iya. yang tercatat di Dinkes yang terlaporkan itu suspek campak 2 orang. Nah, kita bandingkan dengan data Januari sampai Mei 2022 Iya. itu suspek campak saja 20 orang dan memang campak yang sudah terdiagnosa itu 4 orang. Jadi kan antara setahun 21 dengan yang sekarang ini kan nampak sekali jelas. Itu Iya, mungkin yang iya. saya nggak tahu yang tercatat nggak yang di rumah sakit ya begitu. Nah, itu belum lagi Yang yang dipraktek mungkin ya? yang dipraktek dokter ya kan. Jadi memang ya kita melihat peningkatannya. Nah, jelas sekarang kita butuh kesadaran orang tua untuk memang yuklah kita antar anak ke posyandu, imunisasikan anak seperti itu. Kita juga mencegah, kita turunkanlah angka kematian balita kita seperti itu. Kembali Mas Hap. Ya, kalau lihat progresnya tadi Pak Dokter ya rendah sekali begitu ya. Iya, rendah sekali. Tapi gini, kadang-kadang ada juga karena orang tua yang nggak tahu. Misalnya gini, Dok, atau kader kita yang juga nggak tahu. Jadi kita harus benar-benar. harus improve Evaluasi. diri juga ya, Harus evaluasi diri. evaluasi nih, gitu Nah, ya. ini saya tekankan misalnya contohnya DPT. Dok, saya sudah umur 1 tahun, nggak bisa lagi DPT kata puskesmas. Nah, yang ini kan kurang benar. Harusnya DPT itu bisa dilengkapi. DPT itu bisa sampai 18 tahun loh. Nggak ada kata terlambat untuk DPT. Tidak ada kata terlambat. Cuma nanti di atas 7 tahun dosisnya aja yang berubah. Namanya T besar D kecil atau TDEP kita bilang. Kalau dia di bawah 7 tahun kita masih bisa kasih D besar T besar DT. Bedanya dosis ini aja, dosis dipterinya aja. Jadi tidak ada kata terlambat untuk vaksin ya. Kemudian ada yang berubah lagi nih, misalnya apa? BCG. BCG itu sudah berubah sekarang. BCG itu dulu kita tunggu sampai 3 bulan. Iya, iya. Sekarang 1 bulan harus sudah vaksin. Kenapa? Banyak anaknya yang teraba kelenjar getah bening TBC, bener kan? Dok, kok besar dok? Ada kelereng di leher saya, anak Bahkan saya. di sini Dok, ada tuh Iya. ponakan saya di sini Iya. Dok. Banyak kan? Coba Iya. lah, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak di sini, aduh, bolak-balik ke dokter dengan keluhan pembesaran kelenjar getah bening. Iya, Kenapa? iya. Karena tidak dapat BCG waktu kecil. Nah sekarang di rumah sakit kita itu bayi yang lahir langsung diberikan BCG. Jadi itu usia sebelum 1 bulan. Dulu kan kita tunggu sampai 3 bulan. Sekarang 1 bulan harus dapat 3 minimal vaksin tuh kalau lahir di rumah sakit ya. Itu hepatitis B, polio oral, sama BCG. Itu keluar langsung dapat surat kalau dari rumah sakit. Kalau Jadi melahirkannya di rumah sakit gitu. nah, saya mirisnya juga masih ada loh orang yang tidak yang tidak mau. Makanya, aduh, nanti dia datang dengan keluhan, Dok, ada kelenjar getah bening dok, di Iya, sini iya, besar kali iya. dok, di leher Betul. sebelah kiri saya. Nah itu karena nggak vaksin BCG dia. Padahal bisa dicegah kan gitu. Nah itu kan sudah terjadi dok. Hmm. Apakah misalnya dia kemudian setelah dia kena sakit kelenjar tadi dia Bisa. vaksin sembuh? Bisa sembuh. Oh bukan, gini dia. Jadi vaksin tuh bukan menyembuhkan, vaksin tuh mencegah. Pencegahan. Jadi sebelum terjadi vaksin dulu. Kalau sudah terjadi namanya terapi, kasih obat. Itu udah beda lagi. Lebih gitu ya, males kan, masa Iya, kelenjar iya. getah bening itu kan minum obatnya 6 bulan loh. Makanya kan cobalah, kita cuma sekali suntik, ceret ya kan? Iya. Taruhannya 6 bulan makan obat, pilih mana coba? Ya kan? Iya. Jadi nah itu lagi vaksin DPT terus campak ya. Sekali lagi campak nih banyak sering salah paham. Campak 9 bulan sudah selesai. Kenapa? Saya sudah 9 bulan campak. Iya, iya, iya. Artinya kalau dia 9 bulan selesai vaksinasi, maka dia melewati booster yang 18 bulan. DPT kan harus diulang tuh usia 18 bulan. Ada jadwal booster namanya. Jadi yang seperti ini, inilah yang buat cakupan kita jadi rendah. Gitu. Oke, jadi kembali kepada mindset dari masyarakatnya sendiri ya dok ya. Bahkan ada yang mindset zaman dulu orang tua kita aja nggak diimunisasi sehat-sehat aja, jadi nggak sakit. Ada yang ini kan mereka anak saya minum ASI gitu kan, jadi kalau udah ASI nggak perlu lagi imunisasi. Iya, betul. Buktinya sampai sekarang si anak tumbuh besar kok katanya kan, pasti ada gitu. Itu tetangga ada juga dok soalnya kan gitu. Jadi mungkin Bu Eva apa tanggapannya kalau melihat masyarakat yang pola pikirnya seperti Ya, itu? mungkin ada memang paham yang anti Ya. imunisasi kali ya. Gini, bahwa tidak semua antibody itu
itu tercover di ASI semua. Karena nanti ASI begitu dia udah 6 bulan, eksklusifnya sudah selesai, itu kan harus ada tetap dia harus dapat antibody dari luar. Nah kalau misalnya seperti penyakit TBC, itu kan kita harus perkuat, kita memang harus dapat untuk pencegahannya dari mulai dia dari usia. Tadi kalau kata Dokter Deka, dia 1 bulan itu kita udah bisa berikan imunisasi untuk itu. BCG ya, untuk BCG agar dia terhindar nanti terkena TBC. Nah, intinya kita pencegahan. Pencegahan itu kan memang lebih baik daripada kita ngobati. Ya, bayangkan harus minum obat sampai 6 bulan daripada kita cegah sekali suntik selesai gitu. Tapi memang nanti ada urutannya, harus ada boosternya lagi. Makanya di momen Bian ini kita ingin menggugah kesadaran masyarakat bahwa kita kepingin generasi kita nanti di tahun 2035 di bonus demografi itu betul-betul generasi yang sehat, bukan generasi yang nggak bisa produktif karena dia sakit-sakitan. Seperti itu. Ya, saya mau nanggapi juga nih yang dibilang Bang Sahab tentang ini ya. Saya kasih AC aja kuat ya. Itu namanya herd immunity. Herd immunity itu adalah sekelompok orang yang merasakan manfaat langsung dari vaksinasi karena lingkungan yang lain, lingkungan sekitarnya divaksinasi. Nanti coba ibu-ibu googling herd immunity. Jadi nanti dia gambar di internet itu adalah warna biru itu melingkari orang yang warna merah. Jadi artinya anggaplah satu orang ini dia nggak bisa divaksin karena sakit, nggak bisa divaksin karena dia mungkin memang anti vaksin misalnya. Terus aku bagus-bagus aja nih. Nah ternyata dia dilindungi oleh orang yang vaksin di sekitarnya. Namanya herd immunity. Makanya biasanya gini, kalau ada sekelompok masyarakat yang memang tidak vaksin itu kita ada satu penyakit namanya community acquired pneumonia. Jadi radang paru-paru ya, biasanya karena PCV, karena pneumococcus ini. Itu gara-gara biasanya masyarakatnya itu rata-rata nggak vaksin, sehingga sekitar kampung itu sakitnya batuk-batuk, sesak, sesak aja, iya sama. Nah itulah, itu masyarakat yang tidak mendapatkan herd immunity. Tapi kalau misalnya kayak kita nih di Rimu misalnya kan, yang di pusat ekonomi atau di Singkil misalnya, itu pasti merasakan herd immunity karena kebanyakan, lebih banyak lagi yang divaksin, aku pikir ya. Saya pikir gitu. Sekitarnya yang ini, cuman kita punya tanggung jawab di membantu teman-teman kita yang di daerah, ya kan, yang masyarakatnya lebih banyak juga di situ. Bukan Aceh Singkil ini bukan cerita Rimu dan Aceh Singkil saja kan, tapi banyak daerah-daerah puskesmas lain yang kecil. Nah, yang itu seperti yang perlu kita sadarkan juga. Kalau misalnya nih dok, ini kan udah ada jadwal, tadi dokter sebut ada jadwal imunisasi. Misalnya tertunda nih, lari dari jadwalnya, itu ada nggak dampaknya misalnya gitu? Itulah namanya dibilang Bu Eva tadi, jadwal kejar. Jadi ada jadwal imunisasi, ada catch up istilahnya, jadwal kejar. Nah, jadi tidak ada jadi gini, kalau kita kan sholat Allahu Akbar kan sebaiknya sholat, ya kan? Tapi kalau vaksin nggak gitu. Kalau misalnya memang dia tidak tahu atau tidak tunda, dia masih bisa mengejar, masih bisa. Misalnya gini nih, sampai usia 18 tahun itu DPT itu bisa sampai 5-6 kali ya terakhir. Dosis terakhir itu 6 kali. Artinya nggak mesti dia di usia ini, kalau dia terlambat ya ceritanya saya sudah setahun nih nggak bisa lagi, nggak ada cerita seperti itu, bisa dikejar. Nanti silahkan ke posyandu, nanti kadernya pasti sudah mengerti, tenaga kesehatan sudah mengerti. Misalnya kalau DPT itu dia kelangnya biasa per 1 bulan misalnya. Jadi kalau misalnya 1 tahun dia mau mulai DPT, maka 1 tahun disuntik Pentabio, nanti 1 tahun 1 bulan disuntik Pentabio 2, 1 tahun 2 bulan disuntik Pentabio 3. Jadi dia tiap bulan dia akan kejar namanya. Nah inilah kita lakukan juga di Bian ini. Di Bian ini Pak. Kita lakukan, jadi namanya jadwal kejar. Oke, baik. Nah kalau jadwal kejar ini nggak kejar-kejaran nih dok? Iya, dia harus. Nah ini sebenarnya gampang sekali ya. Maksudnya kita hanya kan itu kita bisa akses, itu kan bebas, itu bisa diakses di mana-mana jadwal vaksinasi oleh IDAI yang 2020. Jadi kita bisa lihat aja kalau misalnya dia nih
vaksin pentabio-nya harusnya usia 2 bulan pentabio 1, terus 3 bulan pentabio 2, terus 4 bulan pentabio 3. Nanti dia misal datang usia 2 tahun nih. Usia 2 tahun, dia belum vaksin pentabio. Ya udah vaksin aja. 2 tahun pentabio 1, 2 tahun 1 bulan pentabio 2, 2 tahun 3 bulan pentabio 3. Ikutin aja polanya. Gitu caranya. Jadi tidak ada kata terlambat kecuali vaksin tertentu, misalnya kalau misalnya BCG itu terakhirnya cuma 1 tahun ya. Kalau 1 tahun dia nggak bisa lagi divaksin. Kenapa? Nggak guna, sudah terlambat, sudah terpapar dia, sudah terpapar BCG duluan, jadi nggak berguna. Contohnya mungkin pasien apa? Kayak pentabio ya. Pentabio kan ada HIB-nya ya. HIB itu kalau pentabio itu maksimal sampai usia 5 tahun. Kalau dia usia 5 sampai 7 tahun kita nggak pakai pentabio, namanya D besar T besar. Ya, tergantung usia, tapi nanti itu bisa informasinya bisa dapat dari kader lah ya. Kader atau Jadi, petugas kesehatan di posyandu. Kemudian PCV juga gitu. PCV misalnya pneumokokus itu dia vaksin terakhir 5 tahun. Setelah 5 tahun dia mau vaksin bisa tapi nggak ada gunanya, efeknya kecil. Gitu. Dapatnya sakitnya doang dia, sakit sama bayarnya aja. Kalau di atas 5 tahun kok PCV ya. Maka sebelum 5 tahun lengkapi. Ada beberapa vaksin yang penting ya untuk usia di atas tahun, misalnya vaksin apa yang nggak ditanggung pemerintah, tifoid. Itu anak-anak kita yang sudah jajan-jajan, ya kan? Iya tuh dok. Nah, sebaiknya dapat vaksin tifoid, ya kan? Kemudian di atas tahun juga ada vaksin hepatitis A. Nih sekarang lagi musim hepatitis A nih. Bukan hepatitis A sih, hepatitis misterius yang belum tahu dia. Yang belum tahu. Oh, ya. Nah, padahal di jadwal IDAI itu di atas tahun tuh dianjurkan dapat imunisasi hepatitis A, karena hepatitis A ini sama sakitnya seperti hepatitis B. Cuman dia dari makanan. Cuman hepatitis B itu lebih berat ya karena dia dari darah. Kalau hepatitis A itu dia dari makanan. Karena kita kan kadang-kadang anak-anak kan kita nggak bisa pantau kebersihan dia. Dia suka makan suka-suka dia kan. Kemudian varicella tuh cacar air nih saudaranya campak di atas tahun tuh varicella itu juga ada vaksinnya ya. Sekarang lagi yang akan mau digalakkan adalah Javanese encephalitis. Ini untuk radang otak, cuman sekarang masih terbatas pada daerah yang masih endemis. Kayak Bali, misalnya Bali itu sudah ada Japanese encephalitis, kita masih belum, lagi menunggu ini. Tapi udah siap-siap ke arah sana, vaksin juga nanti di atas tahun. Nah, selagi ada vaksinasi yang gratis seperti MR, pentabio, ya kan, BCG, kemudian apalagi itu aja mungkin yang gratis ya. HPV itu kan untuk ini tuh, untuk kanker serviks pada remaja perempuan. Itu harus divaksin. Selagi ada fasilitas gratis, dimanfaatkanlah sebaik-baiknya. Sehingga jika kita ingin melengkapi vaksin anak kita yang tidak ditanggung itu ya tinggal kita bayar sendiri. Tapi yang ada yang gratis ini manfaatkanlah supaya anak kita kebal nantinya gitu. Oke, baik. Jadi memang begitu banyak jenis vaksin tadi ya, dan disesuaikan dengan sakit-sakitnya juga. Tapi mungkin yang disebutkan Pak Dokter tadi ya terbatas pengetahuan dari masyarakatnya juga, Pak. Nah, ya itu tugas kita kan, tugas kita Dinas Kesehatan melalui sarana ini kan membantu sekali radio ini, apalagi jika bisa diputar di YouTube ya. Oke. Saya mau ke penelpon, ada penelpon nih. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Bang Dati. Ya, dengan Ibu siapa, di mana? Saya dengan Ibu Sari dari Pelabuhan, Bang Dati. Sari ya, silakan pertanyaannya Bu Sari. Saya mau bertanya dengan dokter. Jadi anak saya dok baru suntik hepatitis yang pertama dok. Karena sekarang kan umurnya sudah 5 bulan. Ya. Apa bisa suntik imunisasi yang DPT 1 ya dok? Karena kemarin mau imunisasi lagi kurang sehat dok. Oke. Itu aja mungkin Bang Davi. Oke. Iya. Terima kasih Bu Terima Sari. kasih. Ya, sebaiknya hepatitis HB0 itu diberikan di puskesmas, di puskesmas atau di rumah sakit harusnya HB0. Ya kan, karena nanti di bulan 2 nanti ada hepatitis. Tapi nggak usah khawatir karena pentabio itu kan diberikan terus. Di pentabio itu ada beberapa kekebalan ya, namanya penta. Penta itu bahasa Yunaninya 5 ya. 1 difteri, 2 pertusis, 3 tetanus, 4 HIB, 5
hepatitis B. Jadi dalam pentabio itu ibu sudah dapat juga hepatitis B. Dan itu di booster lebih dari berapa kali? Coba usia 2 bulan dapat pentabio 1 kali ya. Usia 3 bulan dapat pentabio 2. Usia 4 bulan dapat pentabio 3. Nanti usia 18 bulan dapat pentabio 4. Artinya sudah 4 dapat dosis. 4 dosis hepatitis B. 4 dosis. Hepatitis 4 kali. Saya pikir cukup titernya. Jadi nggak usah khawatir yang belum HB0, kejar di pentabio 1 di usia 2 bulan. Tapi anaknya udah 5 bulan. Udah 5 bulan anaknya nih, Dok. Nah, berarti dia belum vaksin kan? Nah, itu tadi. Iya. 5 bulan berarti pentabio 1, 6 bulan pentabio 2, 7 bulan pentabio 3. Gitu. Nanti 18 bulan tetap booster dia pentabio 4 gitu. Jadi nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat ya Bu Sari ya. Mungkin nanti bisa konsultasi ya. Jikalau ragu bisa ke rumah sakit gitu atau ke puskesmas ya Bu Eva ya. Ya. Mungkin bagi orang tua yang masih bertanya-tanya ya, penting nggak sih anak ini diimunisasi ya? Tadi sudah banyak yang disampaikan di mana ya imunisasi atau vaksin ini nggak cuman yang mungkin yang populer campak atau yang baru-baru ini vaksin COVID, tapi ada banyak banget tadi yang sudah Dokter Deka sebutin ya, segitu banyaknya. Nah itu juga sudah ada jadwalnya ya. Nah bagaimana kita selaku peran orang tua untuk anaknya ini mendapatkan imunisasi yang lengkap. Nah tadi juga sudah disebutkan juga sama Bu Eva bagaimana progres kita yang masih sangat rendah ya. Sebegitu rendahnya mungkin banyak kendala-kendala yang dihadapi di lapangan Bu Eva ya. Ya. Betul. Terus upayanya apa? Oke. Ini kan waktunya nggak lama nih. Ya. Nah, kita melihat ada beberapa ya. Misalnya ini apa istilahnya itu, resistensi atau ada penolakan juga dari masyarakat tuh. Kemudian juga ya penolakan ini bisa karena kesadaran atau memang mereka merasa nggak perlu gitu ya. Kemudian yang ini nih kondisi yang beberapa minggu ini kan anak-anak libur sekolah ya. Di kondisi libur sekolah juga untuk pencapaian imunisasi yang untuk tambahan itu juga masih sedikit ya. Kita berharap mudah-mudahan nanti ketika sudah mulai anak-anak sekolah kembali itu kita bisa menyasar yang sampai usia yang 15 tahun seperti itu. Nah, kalau imunisasi kejar saya rasa kalau memang orang tuanya sadar gitu, orang tua memang kan orang tua nih yang paling tahu nih. Seperti Mata Afala, ini anakku kemarin ini belum imunisasi apa gitu kan. Nah di sini mereka masih bisa kejar seperti yang tadi sudah dijelaskan Dokter Deka, masih bisa kejar imunisasi yang untuk mana yang belum gitu. Nah kemudian strategi kita selanjutnya ya lebih masif ya untuk pemberian informasi. Mungkin tadi diskusi kita ini kader juga perlu dikasih tahu loh gitu. Karena juga kader ini orang yang paling dekat ya dengan dia punya tetangga, dia punya keluarga juga, dia punya family seperti itu. Dia jadi dengan penyampaian kader mungkin itu lebih bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Nah, beberapa strategi yang sudah dilakukan juga pendekatan-pendekatan dari multisektor yang sudah kita lakukan juga seperti itu. Oke, baik. Memang ini kader ini salah satu garda terdepan yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan orang tua, dengan si anak gitu ya. Kita coba ke penelpon, ada siapa? Halo, Assalamualaikum. Selamat sore. Halo. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore. Ya, sepertinya terputus ya. Anda juga bisa menggunakan layanan WhatsApp-nya ya di nomor yang sama di 0811681048. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Halo Ibu, Bapak, tolong radionya dikecilin biar nggak touring. Halo. Iya, suaranya pelan banget, Bu. Halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Iya. Siapa? Oh iya, suaranya nggak jelas nih, Bu.
Radionya kecilin mungkin. Tolong radionya dikecilin lagi. Halo. Iya. Oke, sepertinya kurang jelas ya, Ibu. Bisa melalui pesan WhatsApp mungkin ya di nomor yang sama. Ini ada yang bertanya melalui grup WhatsApp-nya radio, apakah vaksin atau Bian ini benar-benar memberikan perlindungan pada setiap penyakit yang diderita oleh anak? Oh, ada Andriani nih, Pak Dokter. Iya. Setiap penyakit katanya. Iya, vaksin itu melindungi penyakit yang bisa dicegah oleh vaksinasi. Iya. Namanya Khusus PD3I. ya, khusus Iya. ya. Jadi tidak semua penyakit Tidak semua dong penyakit. tentunya. Jadi Iya. yang ada vaksinnya aja yang bisa dilindungi. Iya. Jadi istilah vaksinasi, imunisasi itu sama ya. Jadi jangan bingung, ini kok saya sudah vaksinasi, kok imunisasi lagi? Itu sama sebenarnya. Vaksinasi pemberian vaksin, imunisasi itu pemberian kekebalan. Jadi vaksinasi sama dengan imunisasi. Saya pun kadang-kadang ngomongnya imunisasi, kadang-kadang ngomongnya Vaksinasi. vaksinasi, ya kan? Itu sama ya. Vaksinasi campak, imunisasi campak itu sama ya. Jadi itulah. Jadi tentunya penyakit yang bisa dilindungi vaksinasi adalah penyakit infeksi, ya kan? Penyakit non infeksi tidak bisa. Contohnya apa? Kanker darah itu nggak bisa. Apalagi penyakit jantung bawaan itu nggak bisa. Tapi penyakit infeksi yang sering lah. Apa keluhan tersering anak Anda? Demamnya mungkin gara-gara apa? Gara-gara campak bisa dilindungi. Gara-gara apa demamnya? Gara-gara pertusis, batuknya misalnya bisa dilindungi sampai vaksin ya. Bahkan influenza pun ada vaksinnya, itu setahun sekali. Ya, dari usia 6 bulan sudah bisa diberikan. Setahun sekali. Jadi semua ya gimana ya? Kita ini sudah ketinggalan 15 tahun dari negara maju. Iya benar. Jadi negara maju ya salah satunya mereka lebih maju karena mereka punya SDM yang sehat. Kalau kita SDM kita stunting terus sakit-sakitan ya susah maju dong, ya kan? Jadi ya gitulah intinya. Ayo kita sukseskanlah Bian ini. Mungkin nambahin sedikit, Mas silakan, David. Bu Eva. Terima kasih Bu Andriani atas pertanyaannya. Iya. Nah, intinya sebenarnya bukan seperti yang sudah dijelaskan Dokter Deka, itu bukan semua penyakit yang terjadi pada anak. Khususnya itu memang penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Contohnya tuberkulosis, campak, rubella, hepatitis, pertusis, difteri, polio, termasuk juga tetanus neonatorum. Kemudian juga ada meningitis, ada pneumonia, ada kanker leher rahim. Kanker leher rahim ya, bukan kanker apa tadi ya Dokter Deka, kanker darah enggak gitu ya. Kemudian ada Tipes, dengue, itu juga ada vaksinnya. Tadi juga Dokter Deka Japanese encephalitis ya. Varicella, cacar ya. Nah, juga bisa. Termasuk juga diare yang akibat infeksi rotavirus tadi ya. Rotavirus, diare itu bisa dicegah. Ini penyakit-penyakit ini bisa mengakibatkan kesakitan, kecacatan, dan juga bahkan kematian, terutama jika mengenai anak-anak yang memang belum pernah mendapatkan imunisasi rutin lengkap. Tapi kalau untuk seorang anak yang usia 5 tahun, itu dia dikatakan memiliki status imunisasi rutin lengkap apabila dia telah mendapatkan 1 dosis, tadi juga udah dijelaskan Dokter Deka juga, 1 dosis Habinol, 1 dosis BCG, 4 dosis OPV, 4 dosis pentabio tadi DPT-HB, HIB, 1 dosis IPV, dan 2 dosis campak rubella. Itu untuk anak kurang dari 5 tahun, dia dikatakan memiliki status imunisasi rutin lengkap. Jadi Bu Andriani, tidak semua penyakit ya, tapi beberapa penyakit yang memang bisa kita cegah dengan imunisasi seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Oke. Ada lagi nih, Dok. Apa vaksin dapat menyebabkan autis pada anak, Dok? Nah, itu Ini menarik ya. ya itu benar, itu memang itulah yang jadi alasan dari anti vaksin salah satunya, tapi tidak terbukti. Jadi ada jurnal, saya lupa nama ininya, dia mempublis bahwasanya pemberian vaksinasi pada saat itu vaksinnya kalau nggak salah apa ya, MMR bukan MR, MMR dia, MMR menyebabkan autis. Nah, akhirnya jurnal itu ditarik karena tidak terbukti dan dia pun di stop STR-nya sebagai dokter. Jadi itulah dasar anti vaksin dulu. Kelompok anti vaksin katanya autis, padahal autis itu kan ya itu kan bonding orang tua sebenarnya. Autis itu adalah bonding orang tua. Jadi kita nih
resiko tinggi autis itu adalah kita yang sering lebih cinta gadget daripada lebih cinta anaknya. Nah, seperti ini. Dia dekat anak tapi main handphone. Dia dekat anak tapi main iPad misalnya kan. Menjauhkan. Nah, itu namanya yang jauh. itu bondingnya kurang. Nah, di situ resiko tinggi autis. Nah, itu kita bahas di episode lain kali itu ya. Kita minta diundang lagi gitu. Oke, ada lagi nih dari Ibu Nita, Bang. Apa dampak kalau anak sama sekali tidak diimunisasi, Bang? Oke, Ibu Nita. Saya jawab aja Bu Eva ya. Langsung Nah, ya aja, udah. langsung. Kalau misalnya dia nggak diimunisasi, dia risiko terkena 21 jenis penyakit ini. Jadi pertanyaan Bu Andini tadi kan berapa jenis? Ada, saya hitung ada 21 jenis. Iya, 21 jenis tadi. 21 disebutin jenis satu-satu ya. vaksin yang bisa mencegah 21 penyakit. Jadi resikonya tentu tinggi untuk kena ini ya. Iya. Ini saya sekarang nih tentang campak ya. Ini ayolah sekarang nih campak udah banyak sekali Banyak, nih, iya. ya kan? Bolak-balik campak. Jadi Campak itu yang tanda-tandanya banyak bintik Iya. merah itu ya, Dok ya? Jadi ciri khas campak itu dia demam dulu, ya, demam, anaknya lemas, hari ketiga baru muncul merahnya. Jadi muncul merahnya itu, muncul kita bilang ruam. Ruamnya itu setelah di hari ketiga atau setelah di hari demamnya tinggi. Jadi demamnya kan pelan-pelan naik tuh, step ladder kita bilang, naik pelan-pelan. Begitu tinggi, disitulah muncul ruamnya. Apakah setiap anak dengan ruam merah itu campak? Belum tentu juga. Ada beberapa. Rubella juga seperti itu. Cuman rubella dia ada gejala khasnya, ada kelereng di belakang telinganya biasanya. Ada kelenjar getah bening yang beradang di belakang telinga biasanya atau di depan. Benjolan gitu ya. Iya, benjolan di belakang telinga atau di bagian pinggir leher. Nah, itu bisa rubella. Dia kalau campak tuh merahnya dia padat merahnya. Tapi kalau rubella dia merahnya tipis. Nah, rubella ini kan bahaya. Sudah pernah kita bahas ya, congenital rubella. Lebih pada ibu hamil ya. Congenital rubella syndrome ini, dia anak yang kena rubella itu anaknya baik-baik aja, kita bilang demamnya subfebris aja, paling ngeluh sakit tenggorokan, sakit tenggorokan, dia bisa main-main seperti biasa, demamnya nggak terlalu tinggi, badannya muncul merah-merah. Tapi begitu dia kena dengan ibu-ibu yang ada hamil muda di bawah trimester 1, Iya. nah itu berbahaya untuk fetusnya, untuk janin yang Janin di dikandung dalam ibunya. Nanti kalau begitu virus itu kan dari batuk pilek ya, dihirup sama ibu-ibu yang mengandung tadi virusnya, jadi masuk ke dalam janinnya, itu dirusak janinnya, jadi bayinya lahir buta, terus katarak, jantungnya bocor, wah azab lah, kasihan. Dan kita punya loh, congenital rubella itu ada di sini. Keseringan jantung juga ya. Jantungnya bocor itu paling sering, kasihan lah pokoknya. Dan itu coba lah ya, tuli satu lagi, pastinya tuli dia. Untuk alat bantu telinga aja harganya hampir 300 juta loh. Iya. Nah itulah. kalau Padahal simple. Kalau kita imunisasi, gitu. nggak akan ada rubella, insya Allah nggak akan ada lagi bayi-bayi lahir dengan congenital rubella syndrome. Insyaallah. Nah, bayangin, kasihan loh, kasihan bener ibu yang punya lahir congenital rubella itu. Ya, belum selesai masalah, dan telinga tuh belum ditanggung BPJS kan? Iya. Jantungnya bisa lah ditambal. Ini jantung ditambal, bayangin jantung ditambal. Tapi operasinya juga Ekstrim dengernya. Operasinya ditanggung BPJS, tapi kalau BPJS. telinganya harus keluarkan 200-300 juta kan, kasihan kan. Nah, itulah. Gara-gara tidak vaksin campak, tidak vaksin MR. Jadi vaksin MR ini, nah karena ini kita lagi outbreak nih, measles, jadi saya pesan satu MR itu berikan 3 kali, usia 9 bulan 1, usia 18 bulan dosis 2, usia 5-7 tahun atau bias ya. Bias kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD itu 1. Jadi 3 kali. Jadi jangan dibilang sudah vaksin campak kalau belum 3 dosis. Harus 3 dosis. 3 dosis ya. Karena vaksin campak ini kan dia ada rubella juga. Measles rubella MR. Jadi sekalian. Kalau mau lengkap lagi measles mumps rubella MMR. M-nya itu gondongan parotitis. Apa ya? Kelenjar ludahnya meradang. Nah, itu MMR. Iya, tapi tetap 3 kali juga. MMR juga tetap 3 kali ya. Karena ada istilah kalau campak itu pasti kena dalam seumur hidup, kalau nggak 2 kali 3 kali. Mau dia sudah tua kena juga. Iya. Sekarang kita lagi teman sejawat penyakit dalam lagi merawat loh geriatri dengan campak, bayangkan. Lansia ya, Lansia kena campak. Iya. Jadi sekarang ternyata bukan anak-anak aja nih masalahnya. Ya. Kemudian ini ya, kita lupa
untuk anak yang di bawah 2 tahun yang kena campak, Iya. itu jangan lupa vitamin A-nya. Vitamin A. Ya, vitamin A-nya itu 2 kali ya. 1 kali 1, hari pertama sama hari kedua. Karena Kegunaannya dokter. vitamin A ini gini. Dia sebagai imunomodulasi kita bilang. Dia meningkatkan imunitas. Anak-anak dengan kadar vitamin A yang rendah itu cenderung kena campak yang berat. Apa campak berat? Komplikasi Encephalitis campaknya, ya. ya. Encephalitis measles ya, campak dengan radang otak. Kemudian measles dengan pneumonia ya, campak dengan radang paru-paru. Measles dengan diare berat ya, itu semua itu gara-gara vitamin A defisiensi ya, kekurangan vitamin A, terutama untuk anak-anak di bawah 2 tahun. Nah, itu harus dapat 2 dosis dia vaksinasi yang vitamin A yang warna merah ya, 200 IU ya. Itu hari pertama sama hari kedua 1 kali 1. Nggak seminggu juga, 2 hari Dua aja hari cukup. saja, cuman 2 dosis. Iya, ya, 2 dokter, ya. dosis ya. Oke, ini selain ibunya juga memang peran aktif bapaknya nih ya, ayahnya gitu ya kan? Karena Jelas. iya. Iya. Karena kalau mungkin ya ibunya lupa atau apa, jadi ada ayahnya yang mengingatkan nih. Nah, ini peran orang tua sangat diperlukan nih dalam hal imunisasi. Ini mumpung lagi program kejar ya, tapi sekolah lagi libur. Kalau sekolah libur biasa ke puskesmas tersedia tuh Kak Eva ya. Biasanya puskesmas itu memang udah punya jadwal. Oh. Bang Davi. Mereka punya jadwal. Nanti kami bian tanggal sekian sampai tanggal sekian, dan itu nanti juga kader juga pasti menghalo-halokan itu. Oke, baik. Ditunggu nggak terasa kita sudah 1 jam ya. 1 jam ya, Iya. menarik. Banyak yang bertanya. Banyak yang bertanya nih. Ya apalagi khususnya ibu-ibu, apalagi ibu-ibu muda nih. Ibu-ibu muda kan masih edukasinya masih jauh nih Pak Dokter kan? Iya, jadi saya pesan ke orang tua muda lah ya. Ya. Orang tua muda ini harus ikut konsul pranikah nih, konseling Ya. pranikah. Karena gini, menurtur anak itu, menumbuh kembangkan anak. Ini kan masalah, artinya kalau kita menikah berarti kan sudah siap untuk punya anak, punya tanggung Iya, jawab. Iya. Itu nggak cukup dengan cinta saja ternyata. Ya. Modal cinta. Iya, ternyata ada model gini. Kita harus persiapkan anaknya, vaksinasinya, nutrisinya, bondingnya gimana, maksudnya apa? Interaksi antara anak gimana. Jadi betul-betul harus disiapkan. Kita ini nikah untuk apa sih? Bukan untuk ngejar enaknya saja kan? Iya, benar. Tapi ini untuk menghasilkan generasi yang baik gitu ya. Jadi janganlah nikah terlalu muda. Jadi sadari bener lah bahwasanya nikah itu butuh persiapan, karena anak yang kita lahirkan nanti itu butuh modal. Modalnya bukan cinta dong, ya kan? Bukan lah, ya Termasuk kan? modal pengetahuan. Iya. Ya, Sebenarnya itu yang paling utama sih ya. Karena nggak ada sekolahnya ya kan dokter ya kan? Nggak ada Iya, sekolahnya nggak ada untuk sekolahnya, jadi orang tua. iya. Jadi mungkin kita lanjut ke model parenting nanti ya, Bung Davi ya. Siap. Saya tunggu jadwalnya nih Dok. Oke deh, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement biasa nih dari kedua narasumber. Silahkan Bu Eva dulu. Oke. Tadi tanpa terasa ya Iya. ternyata. Closing statementnya sudah simple aja. Ayo sukseskan bulan imunisasi anak nasional. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Demi anak Aceh Singkil yang sehat. Oke. Oke deh. Wah, ini motivasi kayaknya nih. Kalau dokter nih? Ya, jadi mari kita sukseskan BIAN ini. Pertama, kita pastikan bahwasanya vaksinasi yang diberikan bukan vaksin murahan. Itu vaksinnya mahal ya. Cuma selama ini dibantu oleh pemerintah, manfaatkanlah itu. Dan Ibu bisa searching nanti jadwal imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2020 yang tabelnya warna biru. Kalau Anda melihat yang warna hijau itu berarti yang lama, 2018 atau 2017 itu ya. Tapi sekarang yang 2020. Nah, itu kita bisa lihat 21 jenis vaksin penyakit apa saja yang bisa kita cegah dengan vaksinasi. Nah, Ibu tinggal melengkapi, manfaatkan yang gratis, tinggal lengkapi yang tidak dibayar. Jadi semoga kita bisa menghasilkan generasi yang sehat-sehat dan kita dapat bonus demografi nanti. Terima kasih. Oke, thank you buat kedua narasumber yang sudah berbagi ilmunya, yang mudah-mudahan bermanfaat sekali ya sebagai edukasi bagi masyarakat Aceh Singkil yang mendengarkan ya, dan yang anaknya masih belum mendapatkan imunisasi lengkap, buruan aja deh datang ke fasilitas layanan terdekat ya, bisa ke puskesmas atau paling dekat lagi di Posyandu ya. Jadi jangan sepele nih
ibu-ibu teriak-teriak misalnya seminggu sekali, ngapain itu gitu kan, tetap datang ya, bawa anaknya ya supaya dikasih imunisasi lengkap. Dan itulah akhir kebersamaan kita pada sore hari ini di Talkshow Interaktif ya. BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional, dan mudah-mudahan nih setelah ini progresnya naik lagi untuk cakupan BIAN-nya ya. Oke deh. Sampai di sini. Terima kasih untuk narasumber. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Davi beserta kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.